Tuhan, kalau hari ini kita boleh ada, itu karena kasih-Nya, karena kemurahan Tuhan buat setiap kita. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa. Bapa, terima kasih dan kami ucap syukur Tuhan, kalau saat ini Kau telah tibakan kami Tuhan di rumah ibadah-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan, kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa pertolongan-Mu Tuhan, kami tak mampu Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan yang telah Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami hendak memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari buka baka, mari buka hati kita buat Tuhan. Kita mau angkat pujian buat Tuhan dengan hati bersyukur. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan.
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku
buat Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan anugerah-Mu Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Hanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Oh. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku mau bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memanaikan soal syukur kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau beracara buat ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, ada kebaikan Tuhan. Lihat kanan kirinya. Ada kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Terima kasih Yesus. Allah itu baik buat kita. Amin. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik.
kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kebaikannya sungguh tak berkesudahan buat kita, men. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya semua, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sangat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, Sangat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, lebih semangat dong, sungguh amat baik, haleluya, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Sekali lagi lebih semangat, Tuhan Yesus baik, oh, oh, oh. sungguh amat baik, Amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lama, dari selamanya sampai selamanya. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita semua boleh ada. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Engkau sungguh penolong yang setia Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu
Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mungkin hari-hari ini kita mengalami keadaan di mana kita mungkin tidak bisa bangkit kembali. Mungkin tidak ada pengharapan lagi buat kita. Mungkin kita kecewa. Mungkin seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Tapi kami percaya, dan percayalah bahwa tangan Tuhan sedang merendah buat engkau. Percayalah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan pasti menolong. Satu hal yang perlu kita ingat, kita berserah dan kita percaya kepada Tuhan. Amin. Mujizat pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang percaya pertolongan Tuhan boleh bangkit berdiri dan angkat tanganmu. Kita minta pengampunan pada Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti berikan yang terbaik buat kami Tuhan. Karena Kau yang lebih tahu Tuhan. Karena Kau yang lebih mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagimu. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Pulihkan Tuhan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah,
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada petang sore hari ini hamba-Mu bersama anak-anak-Mu di tempat ini. Kami bersyukur akan waktu kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji meninggikan Engkau. Kalau kami sampai hari ini ada karena anugerah-Mu. Kalau hari ini kami semua sehat, ini semua adalah pemberian-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu, teguhkan setiap kami, supaya firman-Mu meneguhkan setiap kami anak-anak-Mu yang bersandar berharap hanya kepadamu. Karena kami tahu hari-hari ini semakin jahat, biarlah kami berserah mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami. Urapi perkataan hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan datangnya dari Engkau. Engkau sendiri Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Iya. Terima kasih kepada Ibu Gembala, kepada Bapak Simeon, kepada jemaat. Apabila sore hari ini kami boleh diperkenankan untuk ambil bagian pelayanan di tempat ini. Perkenalkan saya dari Surabaya. Nama saya Pak Atim Haryono, ini istri saya ya. Anak saya 3, menantu sudah punya menantu 2, cucu 3. Saya bersyukur anak saya sudah dewasa semua dan mereka juga ikut pelayanan. Mereka ambil bagian musik seperti mas-mas di tempat ini. Ya, mereka ambil musik, bagian musik dan talentanya dipersembahkan untuk Tuhan. Karena apa yang saya inginkan itu tergenapi di dalam kehidupan keluarga saya. Saya rindu keluarga saya semua melayani Tuhan. Ya, anak-anak saya melayani, pemain musik yang perempuan yang terakhir, ketua Kabuda juga WL ya. Saya bersyukur. Ya, terima kasih istri saya mendukung pelayanan saya. Kemanapun saya pergi istri saya ada. Kalau istri saya tidak berangkat, saya enggak berangkat. Saudara ya, karena apa yang saya dijadwalkan untuk tugas, saya pasti minta konsultasi sama istri saya. Gimana ini? Gimana ini? Karena istri adalah pendamping saya. Istri adalah hidup saya juga. Ya. Memberi semangat, kekuatan, memberi dorongan, dan memberi nasihat. Nanti kalau sudah pulang, saudara istri saya pasti memberi masukan. Kamu tadi ini loh ya, kurang ini, harusnya begini ya. Saya oke, terima kasih. Istri itu gunanya seperti itu ya, memberi dorongan, nasihat, motivasi ya. Dan ini juga alarm bagi saya, makanya duduk di depan ya. Kalau istri saya bilang haleluya, berarti waktunya mau habis ini ya, khotbah harus selesai ya. Kadang-kadang kalau khotbah itu lupa waktu saudara ya. Kalau saya tidak berhenti juga, dia akan bilang haleluya, haleluya, berarti harus selesai, stop gitu loh ya. Ya makanya saya taruh di depan. Nanti kalau istri saya lupa haleluya berarti bisa 2 jam khotbahnya ya. Puji Tuhan. Hari-hari ini saudara, kita dikagetkan dengan namanya virus baru, namanya Omikron. Omikron ini lebih ganas dari virus Delta. Dan Israel hari ini lockdown total. Menutup pintu untuk pendatang dari luar negeri. Eropa bingung. Semua negara Afrika di stop, tidak boleh berkunjung. Belum selesai Delta, nanti ini sekarang muncul Omikron. Kalau saudara lihat berita. Hari ini beritanya, Israel lockdown. Indonesia dikhawatirkan bulan Desember meledak. Tapi kita tetap berdoa di dalam nama Yesus tidak terjadi, amin. Tidak terjadi. Tapi saya percaya saudara, kalau ini semua terjadi, diizinkan Tuhan, ada maksud tertentu. Untuk menampi kehidupan kita bagaimana orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Apa mereka tetap setia? Mereka mencari Tuhan? Apakah mereka intim dengan Tuhan?
atau mereka bahkan jauh dari Tuhan. Ibarat sebuah rumah, saudara. Rumah itu ada pondasi, ada struktur, ada atap. Dan semua akan diuji. Atap diuji oleh angin. Atap diuji oleh hujan. Struktur diuji oleh angin. Pondasi diuji oleh banjir. Dan kita hari-hari ini adalah diuji. Bagaimana keimanan kita di dalam Tuhan? Apakah kita semakin setia atau kita semakin jauh? Yang tahu adalah hidup kita sendiri dan Tuhan. Kadangkala kita itu memanipulasi diri sendiri. Seolah-olah kita rohani, seolah-olah kita baik, seolah-olah kita itu melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Penampilan luar boleh saja kita poles. Seolah-olah kita itu baik. Tetapi lihat, itu nanti suatu saat pasti akan terbongkar. Karena kekristenan itu bukan penampilan luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Kalau hati kita, roh kita hidup di dalam Tuhan, intim dengan Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan, akan nampak buah-buah di luar dalam kehidupan kita. Nampak saat kita merespon masalah, itu akan keluar apa yang terjadi atas hidup kita. Suatu hari, ada guru bertanya kepada murid-muridnya. Dia ambil sepon. Ini sepon. Ini sepon. Ini air warnanya hijau. Habis itu sepon ditaruh di air warna hijau. Pres. Akhirnya meresap. Sepon ini berwarna putih atau merah? Murid bertanya. Murid menjawab, warnanya hijau. Dan waktu diperes, memang keluar hijau. Jadi apa yang ada di dalam hatimu, dalam diri kita, saat masalah datang, pencobaan datang, itu akan keluar respon kita. Kita beriman atau kita tidak beriman. Keluar kekristenan kita nyata atau palsu. Itu akan terjadi. Akhir zaman ini kita akan ditampi. Jangan kita mendengarkan khotbah-khotbah yang banyak orang tertawa, kita suka. Tidak berlaku untuk Tuhan. Kalau khotbah-khotbah hanya untuk memberi motivasi, tidak berlaku untuk Tuhan. Kita harus memberi ajaran akhir zaman ini, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Buah apa yang kita hasilkan setelah kita lama menjadi orang Kristen, kita akan lihat. Mari kita akan belajar di dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Orang yang melekat kepada Tuhan itu akan dibentenginya. Orang yang intim dengan Tuhan itu akan dibelanya. Intim dalam kehidupan kita diartikan memiliki hubungan dekat. Sesama kita ada hubungan intim, berarti kita dekat. Kita dekat. Untuk membangun hubungan intim dengan seseorang, kita harus dekat dengan orang itu. Semakin dekat dengan orang itu, kita akan semakin tahu kualitas teman kita, hubungan kita. Kita membangun hubungan dengan seseorang itu, kalau kita ingin tahu kualitasnya, kita harus intim, kita harus dekat. Hubungan kita dengan Tuhan seharusnya seperti itu. Ada kehidupan kita hubungan intim yang kuat setiap saat, setiap hari. Kita harus mengasihi Dia,
kita harus mencintai Dia. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu perintah Tuhan di dalam Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhanmu. Kasihilah. Itu perintah. Mengapa keintiman dengan Tuhan penting bagi orang Kristen? Harus jawabannya. Kalau kita ingin berkenan di hadapan Tuhan, kita harus intim dengan Tuhan. Karena kekristenan tidak ditentukan dari seberapa lama Anda mengenal Tuhan. Bukan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bukan itu ukurannya. Kekristenan bukan seberapa lama Anda mengenal Tuhan. Jadi orang Kristen 50 tahun, oh bukan jaminan. Jadi kekristenan diukur dari seberapa dalam Anda mengenal Tuhan. Seberapa dalam Anda tahu tentang Yesus. Dan seberapa dalam Anda tahu tentang Yesus, itu bisa dilakukan kalau saudara dan saya ada hubungan intim dengan Tuhan setiap saat. Itu baru bisa disebut kekristenan yang hidup. Akhir zaman sekarang ini kita akan diuji. Bagaimana hidup kekristenan kita. Makanya kita harus berserah mengandalkan Tuhan. Karena hanya di dalam firman-Nya, di dalam Tuhan ada kemenangan, ada pemulihan, ada pertolongan. Amin. Bangsa Israel ditolong dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Meskipun melewati padang gurun, kalau Tuhan menyertai, kasut pun tidak akan pernah rusak. Tidak akan pernah kekurangan. Tuhan menyertai mereka, umat Israel, sampai menuju tanah Kanaan. A. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Belum ketemu musiknya, pujiannya. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman Tuhan itu sungguh ajaib. Penyertaan Tuhan untuk umat-Nya sungguh ajaib. Bayangkan di padang gurun ada tiang awan, tiang api. Kalau kita anak-anak Tuhan, meskipun goncangan dunia terjadi, selama kita intim dengan Tuhan, Tuhan sanggup menolongmu, Tuhan sanggup menyertaimu, Tuhan sanggup menuntunmu. Amin. Jangan takut apapun yang terjadi. Karena Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku menyertaimu. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, membawa kemenangan. Jangan takut. Itu firman Tuhan, Yesaya 41 ayat 10. Kalau firman Tuhan berkata, jangan takut, saudara dan saya tidak perlu takut. Menghadapi situasi yang tidak semakin baik, jangan takut. Asalkan kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Percayalah, pembelaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji, Tuhan berkata, itu firman. Kalau firman kita percayai, berarti kita harus mengimani. Itu akan terjadi atas hidup kita. Kondisi sulit ekonomimu, keluargamu, masa depanmu, keadaan apapun. Saat saudara membangun hubungan intim dengan Tuhan, percayai, Tuhan sanggup membuka jalan atas hidupmu. Membangun hubungan intim itu sangat perlu dan sangat penting. Membangun hubungan intim itu bagaimana? Harus meluangkan waktu terus menerus dalam kehidupan kita untuk mencari Tuhan di dalam doa. Doa tidak harus saudara berlutut sepanjang hari. Saudara sudah berlutut pagi saat teduh 2 jam, 1 jam di dalam perjalanan, di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas. Saudara bisa bekerja dengan doa. Tuhan, aku percaya akan Engkau. Sertai sepanjang hari ini perjalanan hidupku. Tuntun langkah-langkahku. Karena aku percaya akan firman-Mu. Firman-Mu berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Itu yang aku imani. Mazmur 37 ayat 5. Aku menyerahkan hidupku sepanjang hari ini kepadamu. Dan Engkau yang akan bertindak menolong hidupku dan keluargaku. Itu janji Tuhan. Kalau kita tidak membangun hubungan intim, tidak ada doa, hanya sekedar jadi orang Kristen, percuma. Saudara 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun jadi orang Kristen, saudara percuma. Akan dikatakan oleh Tuhan, enyahlah engkau daripadaku. Hei sekalian kamu pembuat kejahatan. Karena apa? Tuhan tidak melihat awalnya, Tuhan melihat akhirnya. Ada orang yang awalnya bagus, akhirnya buruk. Saul dipilih Tuhan. Di tengah perjalanan dia tidak taat, dibuang oleh Tuhan. Awalnya bagus, dipilih Tuhan. Namanya siapa? Namanya siapa? Murid 12 Tuhan. Pengkhianat itu. Siapa? Tahu? Yudas. Hanya demi 30 keping perak. Dia menjual Yesus. Awalnya bagus, akhirnya buruk. Salomo. Salomo diberkati Tuhan luar biasa. Tidak ada raja seperti Salomo. Tapi Salomo tidak seperti Daud. Daud sudah berpesan. Dan dia memberi satu mandat kepada Salomo untuk meneruskan. Supaya apa? Percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kamu akan diberkati. Ternyata Salomo akhir hidupnya tidak ada mandat kepada anaknya. Dia hidup di dalam kekafiran. Karena apa? Dia lebih mencintai gundik-gundik dan istrinya. Dia menyembah berhala. Akhirnya apa? Tidak ada catatan di akhir hidup Salomo. Apakah Salomo masuk surga atau masuk neraka? Tuhan yang tahu. Tidak ada. Tapi adanya adalah Salomo berubah setia. Dia lebih mencintai istri gundiknya. Dan dia menyembah berhala. Awal bagus, saudara jadi orang Kristen. Akhir jelek, percuma. Awal bagus, akhir bagus, itu yang dicari Tuhan. Awal bagus, akhir bagus. Itu yang dicari Tuhan. Siapa? Kalau saudara ingat pertobatannya, itu adalah Sakius. Setelah dia bertemu Tuhan,
Dia berkata, Tuhan, setengah dari hartaku aku akan bagikan kepada fakir miskin. Sisanya, kalau ada orang yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat ganda. Melarat. Setelah kenal Tuhan, dia punya uang 1M, 500 juta dibagikan kepada fakir miskin. Habis itu dia cari orang yang pernah ditipu, dia kembalikan 4 kali lipat. Habis, tapi dia bahagia. Ketemu Tuhan. Itu Paulus. Pertama awalnya dia menjadi orang yang memuji Tuhan. Tapi setelah dia bertobat sampai akhir hidupnya, dia menjadi orang yang luar biasa. Hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Jadi dia tidak memikirkan hidup lagi. Dia hanya memikirkan hidup bagiku adalah Kristus. Kalau aku hidup. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Tetapi apa? Hidup yang kuhidupi di dalam daging ini, hidup karena iman di dalam Kristus Anak Allah yang mengasihi aku dan telah menyediakan dirinya untuk aku. Berubah. Jangan jadi orang Kristen asal datang ke gereja, memberi persembahan sekedarnya. Jangan saudara, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi perbuatanmu. Amsal 15 ayat 3. Kalau saudara main-main dengan Tuhan, hati-hati. Wahyu 3 ayat 15, 16. Aku tahu segala perbuatanmu, engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Alangkah baiknya apabila engkau dingin atau panas. Karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu firman. Kalau saudara main-main dengan Tuhan, saudara akan rugi. Hidup manusia 80, maksimal 100 di dunia. Tapi kekekalan selamanya. Dan saudara akan menyesal. Mumpung ujian sekarang ini datang, kesetiaan, ujian iman, hadapi intim, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Supaya hidup kita berkenan. Hidup harus berserah. Tuhan, aku mau berserah. Aku percaya Tuhan, saat aku berserah, Engkau yang bertindak. Makanya firman Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Berserah itu bukan menyerah. Berserah itu berarti mempercayai Tuhan. Berserah itu berarti mengandalkan Tuhan. Berserah itu berarti apa? Hidupku sudah aku taruh di hadapanmu. Silakan Tuhan, berbuat apapun yang engkau mau. Saya sama istri saya nyopir. Saya percaya istri saya punya SIM, punya keahlian mesin, punya keahlian nyopir. Saya percaya, wis supiren, aku tak turu. Aku percaya istri saya ahli dan pasti nyopir sampai selamat sampai di rumah. Karena aku tahu kualitasnya dia. Nggak mungkin saya ambil tukang becak, Pak Supirono, sampai rumah. Nggak mungkin. Tuhan pun seperti itu. Kalau saudara mempercayai Tuhan, Tuhan sudah aku taruh hidupmu di hadapanmu. Silakan Tuhan, serahkan aku kepadamu. Apapun yang terjadi, aku percaya. Tuhan ajaib, Tuhan baik. CC. Aku berserah. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Juru selamat, aku berserah. Sekali lagi katakan dengan iman. Aku berserah. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku berserah.
hadapan-Mu. Ya Yesus, Juru Selamat. Kita harus, saat kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, apa maumu? Apa maumu Tuhan? Berbicaralah dalam hidupku. Saat kita doa, saat teduh, tunggu waktu Tuhan untuk berbicara atas hidup kita. Aku mau Tuhan, tuntun setiap langkahku, tuntun jalan hidupku, ampuni selama ini aku kurang setia. Tuntun Tuhan, aku mau setia Tuhan. Karena aku tidak tahu apa yang terjadi hari esok, bulan depan, tahun depan, aku enggak tahu Tuhan. Aku enggak tahu. Aku mau setiap hari Engkau tuntun hidupku, supaya hidupku berkenan di hadapan-Mu. Itu saudara harus lakukan. Kalau tidak saudara lakukan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, saudara akan hanyut oleh keadaan arus dunia. Makanya Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging itu lemah. Berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga. Saat ini kita ditampi. Siapa yang akan muncul kualitasnya seperti emas, akan muncul saat tampian datang, ujian datang. Apa seperti perak atau sama seperti jerami, itu akan kelihatan. Apakah kita tetap setia menghadapi masalah, tetap datang ke gereja, tetap melayani meskipun masalah ada, tetap untuk kita ambil bagian. Jangan sampai bilang tidak Yesus-Yesusan, tidak pelayan-pelayanan, tidak gereja-gerejaan. Hati-hati saudara. Ucapan saudara bisa ditangkap oleh kuasa jahat. Dan itu akan menjadi ikatan jerat dalam mulutmu. Dan itu akan membangun saudara, hubungan saudara dengan Tuhan jauh, semakin jauh. Karena ikatan-ikatan itu setiap saat saudara ucapkan, itu akan melilit, melilit, melilit. Dan itu akan menjerat dalam hidupmu. Makanya jangan sampai terjadi. Ayo, saya melayani di desa banyak saudara. Bahkan saya sampai di Jawa Tengah, saya sampai di Jawa Barat. Tujuan saya melayani bukan apa saudara? Bukan lihat gereja, bukan lihat jumlah jemaat, bukan lihat merek gereja, bukan lihat persembahan. Enggak. Saya melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Saya melihat Tuhan adalah Allahku yang ajaib, yang aku sembah, yang sanggup menolong aku. Kalau sampai hari ini aku ada karena Engkau Tuhan. Hari ini aku hidup karena Engkau. Hari ini aku sehat karena Engkau. Aku ingin mempersembahkan sisa umurku untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan. Roma 11 ayat 36. Jadi saudara dan saya, ayo apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3:23. Jadi saudara dan saya, kalau saudara melayani bukan untuk ibu gembala. Layani untuk Tuhan. Saudara datang dengan sungguh-sungguh ibadah. Ini saya membangun hubungan intim, mencari Tuhan, membalas kebaikan Tuhan, melayani sebagai singer BL. Ini untuk Tuhan. Kalau saudara datang, saudara ke gereja sini, saudara mencari orang, saudara salah. Saudara tidak akan mendapat kepuasan batin dalam hidupmu. Tapi kalau saudara ke sini mencari Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, saudara akan pulang penuh kedamaian dan sukacita. Apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Kalau kita lihat, saudara, Musa itu punya kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menjadi orang yang luar biasa.
Dan Musa mengekspresikan kerinduannya untuk mengalami hadirat Tuhan. Dia berdoa di dalam Keluaran 33 ayat 13, begini bunyinya, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Musa ingin mengenal Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh. Musa punya kerinduan yang dalam untuk bertemu, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan Musa akhirnya jawaban doa Musa terjadi. Aku ingin mengenal engkau Tuhan, aku ingin mengenal pikiranmu, jalan-jalanmu, sifat-sifatmu. Aku ingin tinggal di hadiratmu. Dan Tuhan berkenan akan doa Musa. Dan akhirnya doa yang keluar dari kedalaman hati Musa itu dijawab oleh Tuhan. Tuhan merespon doa Musa. Akhirnya Musa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Waktu turun dari Gunung Sinai, dia tidak sadar kemuliaan Tuhan ada di dalam wajahnya bersinar. Orang Israel takut, Harun takut. Jadi saat kita intim, ingin rindu bertemu Tuhan, Tuhan berkenan atas doa kerinduan kita. Akan muncul dalam kehidupan kita hal-hal yang luar biasa. Itu terjadi atas Musa. Keluaran 34 ayat 29 dikatakan, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Waktu dia berbicara dengan Tuhan, Tuhan berkenan, ada kemuliaan, hadirat Tuhan dalam hidup Musa. Kita akan mengalami sebuah dimensi hadirat Tuhan bila kita mau membayar harganya. Kuncinya adalah doa, 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 doa. Kalau saudara doa saja tidak mau, bagaimana menjadi orang Kristen yang kuat? Doa. Pertama mungkin 2 menit, 3 menit, 5 menit. Waktu semakin hari diintensifkan. Saya punya dalam doa bersama istri saya. Bangun tidur, saya berdoa bersama istri saya. Setelah istri saya masak, saya doa lagi. Saya hafalkan firman Tuhan. 1 minggu, 1 ayat. Itu komitmen saya. 1 minggu, 1 ayat. Berarti 1 bulan, 4 ayat. Harus saya hafalkan. Saya perkatakan di dalam mobil, di dalam pekerjaan, kemanapun pergi. Ayat yang saya katakan minggu ini saya kasih notes, saya kasih di HP atau saya tulis, saya kasih di saku. Nanti saya lupa, saya keluarin lagi. Akhirnya hafal, saya sobek. Hafal. Karena apa? Saya tidak mau hanya pendengar, saya ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Dan itu bisa kita lakukan apabila Yosua 1 dan ayat 8 itu ada dalam kehidupan kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Engkau akan beruntung. Itu firman. Kalau firman ada dalam kehidupan kita, kita dibuat berhasil, beruntung. Itu firman. Saya imani, yes. Jika firmanku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Minta apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Daniel mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Dia konsisten berlutut berdoa, memuji Allah 3 kali sehari. Dan itu dilakukan. Gaya hidup Daniel sungguh luar biasa. Tidak heran bila semasa hidupnya Daniel banyak mengalami pertolongan Tuhan. Daud, orang yang luar biasa. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia haus akan Tuhan. Dia berkata seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup.
Bilakah aku boleh datang melihat Tuhan? Daud rindu, Musa rindu, Daniel rindu. Dia berkata, aku rindu akan hadirat-Mu. Dan itu bisa dicapai apabila kita intim di dalam doa dengan Tuhan. Ketika rusa digambarkan Daud seperti ketika rusa itu kalau haus dia mencari air, dia akan diam. Dengan telinganya yang tajam dia tahu gemericiknya air di mana. Dan dia akan lari mendekati air itu. Setelah dia minum dia merasa puas. Daganya hilang dan musuhnya tidak bisa mengejar lagi. Karena saat dia ada di air semuanya boleh netral kembali. Itu yang menjadi kerinduan Daud. Jadi Daud rindu secara rohani untuk menemukan hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Makanya kita pun harus seperti itu. Amin. Mau saudara dan saya mengalami dimensi dengan Tuhan lebih dahsyat lagi. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Mari kita berdiri saudara. Seperti rusa merindukan. Amin. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku hanya kepadamu. Amin. Begitulah jiwaku merindukan. Amin. Kehitungan kehidupanku yang mengalir sekarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air. Apakah kita seperti Daud saudara? Merindukan hubungan kita intim dengan Tuhan. Jiwaku merindukan Engkau, merindukan Engkau. Ku berharap, ku berharap, amin, hanya kepadamu. Katakan, ini aku Tuhan, aku mau membangun hubungan intim dengan Engkau mulai hari ini Tuhan. Ampuni selama ini, ampuni kekurangan kami. Kola sungai kehidupanku yang mengalir sekarkan jiwaku. Amin. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Amin. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Saudara, kalau saudara rindu intim dengan Tuhan mulai hari ini, membangun hubungan yang intim dalam doa,
saudara mau setia, saudara tidak main-main di akhir zaman ini. Saudara harus seperti Daud katakan, seperti rusa. Jiwaku haus, jiwaku rindu akan Engkau. Katakan dengan sungguh-sungguh, percayalah persoalanmu, apapun masalahmu, selama engkau intim dengan Tuhan, Tuhan adalah pembelamu. Percayai apa yang kau ucapkan, perkatakan dengan iman bahwa saudara dan saya rindu seperti rusa merindukan air. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Seperti rusa merindukan, katakan dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang keras di hadapan Tuhan. itulah jiwaku. Amin. Merindukan Engkau. Benar Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku. Kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkaulah Sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hati. Haleluya. Engkaulah sungai. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah hidupku. Pakailah menjadi alatku. Aku rindu akan Engkau. Yesus. 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 Pengharapanku, Engkau sabar dengan senang hatiku. Olah sungai sekali lagi saudara. Olah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, Amin. pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ya rala nama ya yo. Sini biar rala nama ya si. Ya rala nama. Ya rala nama. Sini biar rala nama. Ya rala nama. Sini biar rala nama. Ya rala nama ya si. Sini biar rala nama ya. Sini biar rala nama ya si. Oh
Yesus. Saudara yang mau berkomitmen mulai hari ini untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan, meluangkan waktu untuk bertemu Tuhan setiap hari. Jangan sibuk dengan pekerjaanmu, jangan sibuk dengan keluargamu, jangan sibuk dengan aktivitasmu. Utamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Percayalah, tangan Tuhan yang dahsyat sanggup menolongmu, menuntunmu, dan memberkatimu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkata, firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman-Mu Tuhan malam hari ini bekerja atas anak-anak-Mu, supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang asal-asalan, tidak menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Biarlah kami membangun keintiman kami setiap hari dengan Engkau lebih lagi, karena mata kami tertuju upah mahkota kehidupan yang dari Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala, Ibu Iwi, Pak Simeon, dan jemaat di tempat ini. Aku percaya gereja ini menjadi alat kemuliaan-Mu. Semakin hari banyak jiwa datang bertekuk lutut di tempat ini, mengaku Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Berkati dengan kesehatan hamba-Mu Tuhan, beri panjang umur. Apa yang mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia, Engkau memperhitungkannya. Aku percaya Tuhan, Engkau menaruh benih dalam kehidupannya kesetiaan untuk melayani Engkau sampai akhirnya. Dan jemaat di GBI di tempat ini diberkati. Segala apapun yang dikerjakan diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, yang ambil bagian di dalam WL singer musik Tuhan berkati. LCD berkati Tuhan, penerima tamu berkati. Mereka melakukan bagian masing-masing dan Engkau Tuhan menyediakan upah bagi mereka semua. Investasi kekekalan mereka tanamkan dalam hidup mereka untuk melayani, untuk mencari kerajaan-Mu. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan telah berdoa. Haleluya.